Assalamualaikum, kembali lagi sama saya Nusada. Saya membuat login. Pertama kita untuk judulnya menggunakan label. Nah, untuk isinya kita menggunakan text violet. Disesuaikan jumlahnya sesuai dengan yang ingin dibuat. Saya ingin membuat login jadi nggak perlu banyak-banyak. Nah, untuk masuk kita menggunakan button. Untuk batal juga kita menggunakan, untuk kembali ya, untuk kembali juga kita menggunakan button. Nah, ukurannya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nah, kita edit ya. Kalau mau ngedit itu menggunakan edit text. Klik kanan, pilih edit text. Tinggal isi deh, ganti namanya. Ini juga sama ya, menggunakan edit text. Kita ganti namanya, jadi masukkan nama. Untuk kapital yang ini tuh, nah untuk ini kalau yang ini bebas ya, angka huruf kapitalnya mau kecil mau besar nggak masalah, karena ini nggak bakal kita coding. Nah, untuk ini kita ganti dengan masukkan kata sandi. Wah, ternyata saya kelebihan nih, saya butuhnya cuman 2. Kita hapus ya, kita kelebihan hapus. Cara hapusnya menggunakan klik kanan, pilih delete. Nah, ini kita ganti jadi masuk. Sebelah sini juga kita ganti jadi kembali atau batal. Kita pilih batal aja. Nah, kita masuk ke codingannya. Posisinya juga harus disesuaikan ya. Ini saya sesuaikan sesuai dengan petunjuknya. Nah, nama saya ini enggak berubah ya. Jadi kita di sini nih jangan lupa ya, di pas text file-nya kita ganti edit teks, kita kosongkan, gak usah diisi. Nah, terus habis itu klik kanan lagi, kita pilih yang change variabelnya, kita ganti jadi nama. Nah, langsung lagi ke codingannya, udah berubah kan namanya, jadi berwarna. Kalau tadi kan hitam aja, ini jadi berwarna. Nah, get text-nya kita menggunakan yang otomatis ya, menggunakan CTRL spasi biar mempermudah dan juga mempercepat. Soalnya kalau manual tuh suka ada kesalahan gitu, jadi kurang akurat.
Untuk tanda baca penulisannya itu harus sesuai ya, kalau misalkan nggak sesuai pasti akan salah. Titik equals eki tulis dulu eki terus steril spasi, nanti juga otomatis ada, tinggal dipilih lalu enter. Paling sedikit agak disetting sedikit ya, disetting sedikit, nggak usah ribet-ribet gitu. Nah, job time juga bisa menggunakan otomatis ya, menggunakan steril spasi. So juga sama. Ini kebetulan sebenarnya harusnya sih ada ya muncul di ininya, di recordnya muncul cara ngedit teksnya, cara otomatis gitunya gitu, apa otomatis steril spasinya terusnya muncul, tapi nggak tahu kenapa ini di recordnya nggak muncul. Seharusnya sih ada, dalam pengerjaannya sih ada ya, dalam pengerjaannya ada kelihatan gitu apa aja yang harus dipilih gitu, tapi di recordnya nggak muncul nih, kenapa ini tidak tahu. Nah, kita edit ini ya, disesuaikan. Codingannya sesuaikan saja ya sama yang apa ya, udah ada petunjuknya. Ini kalau saya codingannya udah ada petunjuknya, udah ada codingannya, tinggal ini aja cuman kayak ngeliat gitu. Jadi tinggal masukin aja. Nah, jadi kan sandinya kata sandinya tuh enggak berwarna ya. Kita juga ubah text file-nya itu, si cengnya menjadi sandi. Kan kalau tadi nama ya kan, sekarang bagian sandinya kita ubah di ceng variabelnya kita ubah menjadi kata sandi gitu. Jadi tuh berubah kan di codingan jadi warna ungu. Ini di sininya di sebelah kirinya memang bukan salah, merah ya kan, lampunya masih merah karena yang belum selesai. Kalau misalkan belum selesai merah, oke lah ya, kita lanjutin aja sampai selesai. Kalau misalkan udah selesai ada yang masih tetap merah gitu, itu pasti ada yang salah.
sejauh ini kita lanjutin aja ya sampai selesai coding. Nah, bagian ini untuk mengisi si text file nanti. Nah, kan ada nama, berarti ngisinya nama gitu. Nah, udah itu untuk keluarnya. Nah, kita sekarang membuat kalkulator perhitungan matematika. Yang saya buat ini penjumlahan. Bisa juga pengurangan, perkalian juga bisa, tinggal disesuaikan aja di codingannya, mau yang pengurangan kah, perkalian kah, atau gimana, tinggal sesuaikan aja. Tapi saya bikin yang penjumlahan. Nah, kita ganti ya, edit. Ini juga kita ganti ya, kita ganti juga ini sama, kita ganti ini juga sama ya, kita ganti. Kita masukin lagi codingannya. Codingan saya udah ada, ini tinggal di copy paste aja. Nah, gini ya kurang lebih. Nah, untuk fotonya juga sama, kita coding ya menggunakan sistem titik exit. Bisa dilihat kita ini aja menggunakan serial spasi ya biar cepet. Titik exit juga sama, menggunakan serial spasi, tinggal dipilih lalu enter. Nah, ini ganti dengan 0. Nah, udah kuning semua kan, gak ada yang salah, tinggal di run file aja. Sekarang selanjutnya bikin diagnosa penyakit. Pertama atasnya menggunakan label, untuk keluhannya juga bikinnya menggunakan label. Untuk pilih keluhannya kita menggunakan ini ya, combo box. Nah, kalau untuk kembali kita menggunakan button. Untuk diagnosa juga kita menggunakan button.
Nah, jangan lupa kita ganti ya untuk keluhannya nih. Kalau untuk menggantinya, klik kanan menggunakan properties, pilih item. Di situ tinggal diketik aja mau ada apa aja keluhannya, kayak contohnya batuk, pilek atau apa gitu. Kalau di sininya menggunakan huruf besar, nanti di codingnya juga harus menggunakan huruf besar. Kalau di sini huruf kecil, di codingnya juga harus huruf kecil. Jadi sesuaikan aja ya. Nah, untuk biar enggak ngetik ulang gitu, kita copy paste aja buat di keluhan 2 dan keluhan ketiganya. Nah, kita coding lagi di bagian diagnosanya ya. Masukkan aja codingannya. Ini nggak terlalu rumit karena emang sama gitu ya. Dari keluhan 1, 2, 3 itu codingannya sama. Cuman tinggal dibedain bagian pusing kah, panas kah atau apa gitu, tinggal dibedain aja gitu. Tinggal dibedain aja dari keluhan 1 itu apa, keluhan 2 itu apa gitu. Ini kalau misalkan yang J combo boxnya nggak bisa berwarna kayak gini, bisa diganti di pas item tadi tuh di klik kanan, pilih change-nya diganti jadi apa yang lain gitu, yang terserah, bebas. Nanti disesuaikan sama ini, nanti bakal berwarna. Tuh, yang ini keluhan pertama panas. Nah, untuk keluhan kedua juga sama codingannya, tinggal diganti menambahkan dan sama ganti keluhannya kayak pusing kah atau batuk atau apa gitu, tinggal diganti aja gitu. Untuk codingnya sama menggunakan J combo box. Di sini kita bikin 3 keluhan kan, ada 3 keluhan. Nah, kita codingannya juga bikin 3. Nah, ada satu lagi tuh codingannya itu buat hasil, buat diagnosa apakah terkena pilek, flu atau apa gitu. Jadi semua totalnya ada 4 ya, ada 4 codingan gitu. 4 baris lah ya, ada 4 baris.
3 buat keluhan, 1 buat hasil, kayak gitu. Sama yang itu juga sama, tinggal ngeganti aja keluhannya. Untuk tanda kurung atau apa gitu disesuaikan ya, jangan sampai salah tempat, titiknya juga, hurufnya juga jangan sampai salah. Nah, ini kita membuat hasilnya, buat diagnosanya, apakah terkena pilek, flu, atau terkena apa gitu. Ini kita buat diagnosanya. Ini ada sedikit kendala ya punya saya, pas saya blok nih biar gampang, ternyata si J Komboknya ini berubah jadi warna hitam, tidak berwarna lagi seperti tadi. Nah, solusinya seperti yang saya awal bilang, solusinya itu kita ganti pas di bagian itemnya itu menggunakan, pas di item kita klik kanan, terus di change variabel kita diubah jadi yang nama lain, jangan J Kombok lagi, itu bisa. Nah, setelah itu kita ngoding di batal kayak gini ya, sistem titik exit. Nah, kita ganti ke 0 terus run. Selanjutnya kita ini ngoding yang membuat soal. Ini saya mau bikin 2 soal A dan B. Yang pertama, soal pertama, bebas ya untuk pertanyaannya, ini cuma sebagai contoh saja. Nah, untuk yang soal kita menggunakan desain yang soal itu menggunakan label ya. Nah, untuk yang bulat-bulatnya itu kita menggunakan radio button. Nah, kita coding lagi, masuk lagi. Ini enggak terlalu ribet ya, simple gitu, karena enggak terlalu banyak codingan juga. Bisa dilihat codingannya seperti ini. Nah, untuk show yang bisa dicoret itu bisa otomatis ya ada. Nah, untuk desainnya bisa kita copy paste juga bisa, biar lebih durasinya lebih sedikit. Mau manual juga bisa. Sama desain A dan juga soal yang B nya sama. Kalau yang yang judulnya menggunakan label, nah untuk yang isiannya menggunakan radio button. Untuk bawahnya itu ada kembali juga menggunakan button, beda ya radio button dan juga button.
Kalau untuk membawa tulisannya bisa ditekan, kalau di mouse menggunakan bisa ditekan aja si nama ininya yang di sebelah kanan, diseret ke kolomnya. Tapi kalau misalkan nggak pakai mouse, bisa ini diklik 2 kali sambil digeser aja gitu. Nah, jangan lupa ya, pas bagian benernya itu juga kita di change variabel dulu, diketik kayak benar gitu atau salah kayak gitu. Nah, untuk edit yang bukan edit apa namanya, buat ngoding yang kembali itu bisa new, kembali ke A, bisa kembali ke B, atau mau keluar langsung gitu ya, bisa banget menggunakan. Kalau mau yang keluar itu bisa menggunakan sistem titik exit ya, kayak tadi. Kalau misalkan mau kembali ke soal pertama atau soal kedua, bisa menggunakan new A atau new B gitu, seperti yang bisa dilihat di layar. Ini saya ketinggalan nih buttonnya, kembalinya. Ini sama kayak gini, new. Posisinya jangan sampai salah ya, posisi dan tempatnya jangan sampai salah, karena dapat mempengaruhi segala codingan yang ada gitu. Bisa diikuti aja kayak gini. Nah, ini udah hampir selesai ya, tinggal sedikit lagi. Kita mau narik dari bukan menarik, dari menu gitu loh, mau yang dari ini udah hampir selesai nih ya. Diketik ini harusnya salah ngetik nih, harusnya
new menu. Nah, menunya juga kan di sebelah kiri tuh besar semua ya hurufnya, jadi harus besar semua di codingannya juga. Kalau di codingannya kecil itu nggak akan masuk, tetap salah gitu. Kayak di sebelah kiri tuh ada tanda merah itu tandanya salah, atau mungkin ada yang kurang gitu. Nah, klik menu kayak gini, soundnya juga harus kecil tulisannya, hurufnya. Nah, habis itu kita run file ya. Kalau berhasil hijau. Ini saya belum edit ya, ternyata masih button. Saya edit kembali. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.